Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, sudah lama banget nih guys, Mimin nggak bahas seputar anime. Makanya kali ini Mimin telah buatkan anime-anime yang mungkin banyak penggemar yang menantikannya, yaitu anime isekai guys, yang tentunya yang rilis di winter 2024. Anime isekai ini rilis di bulan Januari, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton, apalagi kalian yang suka dengan genre fantasi isekai seperti ini. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Anime yang satu ini mengisahkan seorang pria yang mati karena terlalu banyak bekerja di usianya yang ke-27 tahun. Dia tidak punya waktu dan malu akan mati seperti itu. Namun itu terjadi karena seorang dewa muncul di hadapannya dan berkata bahwa ia akan berinkarnasi di dunia lain. Nah, sebagai imbalannya ia diberi kekuatan khusus, di mana harapan Midori, ia berharap menghilangkan kepenatan dari kehidupan keras yang dia jalani. Dan mendapati dirinya, ia meminta untuk bisa memeluk hewan-hewan lucu dan berbulu halus. Maka dari itu ia pun berinkarnasi di dunia barunya, namun sebagai seorang gadis muda yang bernama Nefertima, dengan kekuatan yang menyebabkan ia dicintai oleh semua makhluk hidup selain manusia. Itu tidak hanya mencakup hewan, tapi binatang suci seperti harimau putih dan naga, dan bahkan monster seperti goblin dan laba-laba beku. Nah, disinilah ia bertekad melakukan yang terbaik untuk hidupnya, berdampingan dengan manusia dan semua makhluk hidup. Anime ini mengisahkan Yuki Wakura setelah lulus SMA. Ia menyadari sudah 5 tahun sejak adiknya menghilang saat terjadi bencana yang disebut Mato di seluruh Jepang, di mana itu adalah pintu masuk misterius yang telah terbuka dan membawanya ke dimensi yang disebut Mato, sebuah kota metropolitan iblis yang dipenuhi monster berbahaya yang dikenal sebagai Suki, yang mengancam keselamatan manusia. Namun harapan baru muncul karena penemuan buah Mato yang memberikan kemampuan supernatural khusus untuk wanita, yang memungkinkan mereka bertarung melawan Suki. Oleh karena itu, pemerintahan matriarkal baru dibentuk guys, dan membentuk organisasi perempuan bernama Korps Anti Iblis, yang menyebabkan laki-laki di sini terjerumus ke dalam masyarakat terbawah. Ketika Yuki tiba-tiba menemukan dirinya di Mato, dia tidak dapat melarikan diri sendiri. Namun pada saat itu, seorang gadis berpakaian milisi muncul dan melindunginya. Dan ia merupakan kepala unit ke-7 Korps Anti Iblis. Nah, disinilah ia memulai perjalanannya guys, di mana Kyoka mengambil kesempatan untuk mengetahui potensi sebenarnya dari kekuatan supernya dan menggunakan Yuki untuk mengalahkan Suki. Namun di sini ia harus menjadi budaknya guys. Anime ini mengisahkan terbangun dari kekacauan dan pembantaian saat dalam perjalanan sekolah. Protagonis kita yaitu Yogiri Takoto menemukan bahwa semua orang di kelasnya telah dipindahkan ke dunia lain. Dia entah bagaimana berhasil tidur melalui seluruh cobaan itu. Kehilangan hadiah kekuatan yang diberikan kepada orang lain oleh sage misterius yang muncul dan memindahkan mereka. Lebih buruk lagi, dia dan teman sekelasnya ditinggalkan dengan kejam oleh teman-teman mereka, dan ia dibiarkan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian naga yang ada di dekatnya. Meskipun tidak terlalu terganggu oleh pemikiran tentang kematian, dia dengan enggan memutuskan untuk melindungi temannya yang sendirian. Lagi pula monster level 1000 rendahan tidak mempunyai peluang melawan kekuatan rahasianya untuk memanggil kematian instan hanya dengan satu pikiran. MC kita ini guys memiliki kekuatan seperti cheat gitulah guys. Kehidupan korporat Sasaki yang membosankan selalu diisi dengan pekerjaan. Hal itu membuatnya lelah dan tidak puas di penghujung hari. Untuk mencari teman untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya, dia mengunjungi toko hewan peliharaan tanpa menyadari bahwa hewan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah memilih seekor burung yang menggemaskan, ia pun membawanya pulang, di mana teman sekamar barunya
mengungkapkan bahwa burung itu sebenarnya adalah penyihir kuat dari dunia lain yang segera memberi Sasaki kekuatan supernatural serta kemampuan untuk menyeberang antar dunia. Bersama-sama di sini mereka memulai petualangan ajaib yang penuh dengan pedang dan sihir. Anime ini mengisahkan Ken Usato, merupakan siswa sekolah menengah yang biasa saja dalam segala hal. Nilai rata-rata impian dan kecenderungan untuk tidak menyukai orang luar biasa. Namun saat dia bertemu dengan ketua dan wakil ketua OSIS, baik yang populer maupun luar biasa, dia langsung berteman dengan mereka. Namun semua itu terhenti ketika teman-teman baru Ken dipanggil ke dunia lain, dan dia secara tidak sengaja dipanggil juga. Merasa sedih dan tidak ada cara untuk kembali, dia pasrah untuk tetap diam di dunia barunya itu, sampai dia mengetahui bahwa dia memiliki ketertarikan pada sihir penyembuhan, sebuah sihir yang sangat langka, yang memberinya kepercayaan diri dan perhatian oleh semua penyihir. Namun tidak semua perhatian itu baik. Itulah yang Ken sadari saat ia diperhatikan oleh sesama pengguna sihir penyembuh yang gila. Nah, mungkin untuk anime isekai di mana mati terus hidup kembali itu sudah wajar, guys. Namun anime isekai yang satu ini tidak dilahirkan kembali hanya satu kali, guys. Tetapi MC kita yaitu Rise sudah 7 kalinya dilahirkan. Dia memiliki berbagai macam kegembiraan di kehidupan sebelumnya, mulai dari menjajakan barang sebagai pedagang hingga mengunci pedang sebagai seorang ksatria. Jadi dia bertekad untuk bersantai dan menikmatinya. Tapi untuk menikmati kehidupan mewah, pertama-tama dia harus menikah dengan pangeran tampan, orang yang sama yang kebetulan adalah pembunuhnya. Dibutuhkan pengalaman dan keterampilan lebih dari 6 kali seumur hidup bagi Rise untuk memutuskan putaran waktu dan mewujudkan impiannya yang luar biasa hingga menjadi kenyataan. Nah, siapa nih penggemar anime yang satu ini? Pastinya sudah banyak banget yang menunggu untuk season kelanjutannya, dimana untuk animenya sendiri akan melanjutkan kisah Makoto Mizumi yang tadinya adalah murid SMA yang dipanggil oleh dewa Tsukiyomi untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi sang dewa yang menguasai dunia tidak suka akan tampang Makoto dan menganggap Makoto jelek. Bukannya dikembalikan ke dunia asalnya, dewa malah membuang Makoto ke ujung dunia dan memberikan kutukan kepadanya. Nah, sejak saat itu pun Makoto terbebas dari tugasnya dan menjelajahi hidup bebas di dunia barunya itu, guys. Anime ini mengisahkan Ren Faina, seorang petualang berusia 25 tahun yang telah membantai monster selama 1 dekade. Tanpa banyak bakat untuk pekerjaan itu, Ren mendapati dirinya terjebak saat berburu slime dan goblin untuk mendapatkan koin dalam jumlah sedikit setiap harinya. Namun sedikit yang dia tahu, semua itu akan berubah ketika dia menemukan jalan yang tampaknya belum ditemukan di Watermoon Dungeon. Namun yang menantinya di ujung jalan itu bukanlah harta atau kekayaan, melainkan seekor naga legendaris yang tidak membuang waktu untuk menelannya secara utuh. Namun bukannya mati, ia pun terbangun dan mendapati dirinya belum mati. Namun ia sadar bahwa dirinya lebih dari tumpukan tulang. Nah, berbekal pedang terpercaya, sabuk perkakas, dan penampilan baru yang mengerikan, Ren memulai pencariannya sebagai kerangka yang baru terlahir kembali untuk mencapai evolusi eksistensial, dengan harapan suatu hari dapat kembali ke peradaban dengan bentuk yang lebih manusiawi. RPG otome tertentu terjadi di kerajaan Varsein, di mana rambut hitam diintimidasi hingga dianggap tidak normal. MC kita yaitu Emilia Darkness adalah putri seorang bangsawan yang dibenci sejak lahir karena rambutnya yang hitam pekat. Dan dia juga merupakan bos terakhir yang tersembunyi dalam game otome ini. Dalam takdir yang berubah, pada usia 5 tahun, Aomile mengingat kembali kenangan kehidupan masa lalunya di Jepang. Dan ia pun tidak tertarik dengan aspek romansa dari game aslinya. Dia memulai mendedikasikan dirinya untuk melatih sihir tipe gelapnya yang langka. Meskipun demikian, tujuan Emile sudah jelas, yaitu menghindari menjadi bos tersembunyi dan menghindari pusat perhatian. Namun saat memasuki akademi sihir, dia mengguncang fondasi kerajaan
ketika status level 99 miliknya terungkap. Entah perkelahian fisik atau duel sihir, kemampuannya tak tertandingi. Dr. Song Jin-young dianggap sebagai ahli beda Korea yang berbakat. Dikenal karena keahliannya dalam menyelamatkan pasien apapun kondisinya. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Elise de Florence, istri kaisar yang tidak sopan, di mana kecemburuan dan keserakahan telah menyebabkan hilangnya orang-orang yang dicintainya, dan pada akhirnya kematian. Oleh karena itu dia bersumpah untuk menyelamatkan nyawa daripada menghancurkannya. Setelah kecelakaan pesawat yang fatal, Elise kembali menemukan dirinya berada di tubuhnya yang dulu dengan pengetahuannya sebelumnya tentang pengobatan modern. Dan sekarang kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia bertekad untuk berkontribusi pada kekaisaran sebagai tenaga medis dalam kehidupan barunya, guys. Nah, anime yang satu ini belum memperlihatkan preview yang jelas nih guys, ataupun potongan video, makanya Mimin buatkan untuk potongan dari manga atau komiknya aja nih guys. Dimana untuk anime yang satunya ini mengisahkan Yoshi Sou Kyukua yang merupakan seorang maniak penggila sumber air panas, dimana ia adalah seorang pemburu sumber air panas yang mampu mengendus sumber-sumber air panas di seluruh tempat guys. Suatu hari saat mencari sumber air panas tersembunyi untuk merevitalisasi kota, dia tergelincir dari tebing dan meninggal. Dan kemudian ia berinkarnasi ke dunia lain oleh Dewa Inari dari sebuah kuil kecil yang tersembunyi di bebatuan. Yoshitsou bergabung dengan putri utusan Inari yaitu Mayudama. Saat dia mandi bersama Mayudama di sumber air panas yang baru ia temukan. Kemudian di sanalah juga seorang gadis El muncul. Nah, disinilah ia memulai kisah ecchinya di dunia fantasi guys. Nah, itu dia guys 11 rekomendasi anime isekai yang akan rilis di Januari 2024 ini. Yang tentunya kabar gembira banget nih untuk kalian para penggemar genre yang satu ini. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.